Kita jumpa lagi bersama Kuat Supriyadi. Pada kali ini saya akan menyampaikan terkait program pemeliharaan hara-harian buat elektromedis Indonesia terutama dan teman-teman IPS-RS di Indonesia serta para teman dan sahabat saya, teknisi Indonesia yang ada di rumah sakit. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses pemeliharaan peralatan di rumah sakit. Jadi program pemeliharaan harian itu adalah pengenalan program pemeliharaan oleh teknisi elektromedik. Pemeliharaan harian merupakan langkah preventif yang dilakukan setiap hari untuk memastikan alat kesehatan dalam kondisi optimal dan siap digunakan. Pemeriksaan kondisi fisik alat kesehatan, pemeriksaan kabel dan konektor, pemeriksaan fungsi dasar alat, pembersihan alat dari debu dan kotoran itu adalah salah satu program yang harus dilakukan setiap hari. Apakah ini yang melakukan harus teknisi elektromedik? Tidak. Program-program pada pemeliharaan level 1 tidak harus oleh teknisi elektromedik, tapi oleh teman kita, user pengguna setiap hari. Itu yang akan mengetahui setiap akan menggunakan alat. Itu disebut pemeliharaan level 1. Kemudian program pemeliharaan bulanan baru ini dilakukan oleh teman kita dari elektromedis. Langkah-langkah pemeliharaan bulanan untuk memastikan kinerja alat tetap optimal. Pemeriksaan berkala ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap fungsi, parameter, dan sistem keamanan alat itu sendiri. Dalam pemeriksaan ini, jadi contohnya adalah ngecek fungsi semua alat sesuai parameter, kemudian periksa sistem keamanan dan penggantian komponen-komponen kecil jika diperlukan. Itu langkah yang rutinitas tiap bulan. Dan ini tentunya harus dilakukan penjadwalan sesuai dengan tupoksi, dengan utility alat. Jadi satu alat dengan alat yang lain perlakuannya pun berbeda. Berikutnya adalah pemeliharaan tahunan juga wajib dilakukan. Dalam pemeliharaan ini juga harus lebih mendalam dari bulanan karena yang dilakukan adalah sudah pemeriksaan performa secara detail, pengujian keselamatan listriknya, pastikan groundingnya, berapa grounding yang diizinkan, pastikan juga nilai resistan dan impedansi dari grounding itu sendiri karena menyangkut tentang keselamatan pasien. Lakukan penggantian komponen yang sesuai jadwal, maintenance kit jika ada harus diganti itu juga harus disiapkan dalam pemeliharaan tahunan, termasuk evaluasi kelayakan alat. Ini alat masih layak atau tidak, itu harus juga dilakukan. Kemudian yang tidak kalah penting dan hukumnya wajib, regulasinya ada dan jelas tidak bisa dipungkiri lagi adalah program kalibrasi. Tujuannya apa? Menjamin akurat alat, memastikan hasil pengukuran dan diagnosis alat sesuai dengan nilai yang sesungguhnya. Kemudian standar mutu rumah sakit akan menjadi suatu jaminan terhadap suatu akreditasi di rumah sakit. Persyaratan ini hukumnya mutlak. Kemudian keselamatan pasien, jadi mencegah adanya resiko cedera akibat alat yang tidak terkalibrasi dengan baik. Itu sama sekali tidak diperbolehkan, jadi hukumnya wajib. Kemudian dokumentasikan bahwa alat itu sudah dilakukan kalibrasi. Dan hal yang penting lagi adalah ini yang disebut kalibrasi tahunan itu apakah harus 1 tahun satu kali? Itu minimal menurut regulasinya, dan apabila alat ada keraguan juga lakukan kalibrasi. Alat habis diperbaiki terjadi kemungkinan ada pergeseran sistem, itu juga harus dilakukan kalibrasi. Dan sistem dokumentasinya sekarang sudah canggih, tidak harus fisik juga bisa menggunakan suatu sistem. Kemudian bagaimana strategi mengurangi downtime? Jadi downtime adalah di mana peralatan
tidak bisa beroperasional yang disebabkan karena adanya kerusakan. Dengan menerapkan pemeliharaan preventif yang terencana, rumah sakit dapat meminimalisirkan waktu downtime atau tidak bekerja sehingga akan meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan kepada pasien. Tentunya membutuhkan suatu strategi yang pas untuk mengantisipasi adanya downtime yang terlalu lama. Jadi lakukan pemeliharaan rutin tepat waktu sesuai jadwal, sesuai topoksi, logbook. Pastikan jumlah SDM berbanding dengan beban kerja itu harus seimbang atau balance. Kemudian kalau ada kerusakan segera diperbaiki. Kemudian adanya ketersediaan spare part atau akses di dalam pengadaan suatu spare part. Itu akan menjadi kunci utama mengurangi adanya downtime. Jadi kita bagaimana dalam pengelolaan spare part. Spare part itu juga tidak boleh disimpan terlalu lama di gudang logistik. Karena ada potensi juga malah spare part-nya rusak. Selain itu juga akan menimbulkan biaya yang tidak operasional itu akan mengurangi cash flow dari rumah sakit. Itu juga tidak baik. Sehingga di dalam pengelolaan logistik harus betul-betul dilakukan secara profesional, tidak harus disimpan, bekerja sama dengan vendor, dengan aturan MOU yang jelas, jadi tidak harus tersimpan di dalam logistik rumah sakit. Pengelolaannya seperti apa? Pastikan pencatatan stok sesuai dengan data real, komponen ada expired atau tidak, suhu kelembaban ruangan, pencahayaan flow itu harus bagus sehingga komponen tidak rusak. Lakukan perencanaan kebutuhan sesuai data real. Jadi hal yang pertama Anda lakukan seperti di dalam episode 1 saya jelaskan tentang kebutuhan dan sistem perencanaan pemeliharaan. Yang ketiga adalah pengawasan penggunaan dan monitoring penggunaan untuk mencegah pemborosan spare part. Pastikan spare part itu betulkah harus diganti, rusaknya berapa kali, penyebabnya rusak itu apa, itu akan menjadi hal yang sangat penting di dalam pengelolaan spare part. Sistem pelaporan kerusakan juga yang sistematis. Sekarang sudah zamannya zaman smart hospital. Ada asset management system, itu sudah menggunakan aplikasi yang harus memudahkan kinerja, sudah tidak layak lagi menggunakan konvensional apalagi masih menggunakan catatan kertas. Sepertinya kalau masih ada rumah sakit yang seperti itu segera disesuaikan dengan zamannya. Karena apa? Waktu Anda akan habis hanya untuk membuat suatu dokumentasi. Itu harus segera disesuaikan dengan kondisinya. Sampaikan kepada manajemen rumah sakit harus menggunakan dengan sistem smart. Jadi aset manajemennya smart, bila perlu rumah sakitnya juga harus smart. Termasuk bagaimana teknisi-teknisi itu bisa meningkatkan skill keahliannya. Itu juga harus didukung 20% IKI atau IKU itu harus untuk pendidikan bagi SDM-nya. Tingkatkan keahlian itu. Jadi identifikasi kerusakan itu juga mencatat norma lokasi, kondisi alat yang mengalami kerusakan itu betul-betul harus diamati. Apakah yang menyebabkan rusak? Utilitasnya terlalu tinggi, human error, listrik, grounding, kurang pemeliharaan, itu harus punya data yang akurat untuk menentukan strategi pada tahun berikutnya. Dokumentasikan setiap adanya perbaikan. Tujuannya apa? Penyebabnya apa, solusinya apa, itu akan terdokumentasi pada saat terjadi kerusakan yang sama. Orang yang bersangkutan tidak hadir, cuti atau pensiun, di rumah sakit masih mempunyai catatan penyebab-penyebab dan solusi yang harus dilakukan pada saat adanya perbaikan peralatan. Kemudian respon terhadap kerusakan. Jadi pada saat ada kerusakan insidensil, apa respon dari teknisi kita elektromedis di dalam melakukan
respon time-nya berapa lama, menerima laporan kerusakan respon time-nya berapa lama, pemeriksaan awal berapa lama, diagnostik kerusakan berapa lama, melaksanakan perbaikan berapa lama, semuanya ada total waktu yang digunakan untuk melakukan satu perbaikan. Jadi itu harus betul-betul dihitung karena itu udah termasuk downtime. Alat tidak melakukan operasional itu sudah termasuk downtime. Bagaimana keselamatan kerja teknisi? Ini juga menjadi penting, keselamatan kerjanya. Dia beresiko tinggi, ada yang di laboratorium, di hemodialisa yang di sana banyak darah, banyak logam dan lain sebagainya. Radiasi laboratorium juga sama, semua tempat-tempat yang kurang hygiene sehingga dibutuhkan APD yang cocok. Google, masker, sarung tangan, kemudian obeng, bagaimana keamanan terhadap listriknya, bagaimana keamanan terhadap radiasinya, itu juga penting sekali buat teknisi. Jangan nunggu diberi, teknisi itu meminta, ini loh APD alat kerja kami ini. Tool kami ya seperti ini, sebagaimana radiografer itu meminta apron, Google dan lain sebagainya. Sebagaimana dokter meminta peralatan-peralatan kerja. Teknisi juga sama. Tolong itu, jangan menunggu waktu tapi minta. Ini kebutuhannya, ini keselamatan kerja kami. Termasuk alat ukur, terus termasuk alat-alat listrik, ngukur grounding, alat kalibrator. Bukan semata-mata untuk melakukan kalibrasi, tapi untuk mengukur pada saat melakukan perbaikan bahwa setelah terukur terjadi hasil yang baik dengan dasar ini alat ukur yang dipakai ini tertelusur terkalibrasi kapan itu menjadi syarat. Jadi alat ukur itu adalah alat kerja sebagaimana dokter butuh tensi, dokter butuh USG, teknisi juga butuh alat ukur seperti untuk elektrosurgery, inkubator, avometer itu tidak ada bedanya. Itu alat kerja. Jangan hanya diminta hasil kerjanya tapi tidak punya peralatan. Itu juga tidak fair. Itu tolong harus disampaikan. Kalau tidak disampaikan bisa jadi tidak paham manajemen. Sehingga tugas Anda adalah meminta dengan alasan ini yang saya sampaikan di sini. Ini jadikan pedoman ya. Kemudian pelatihan penggunaan alat hukumnya wajib baik pengguna maupun yang akan memelihara. Jangan sampai alat beli baru hanya dicoba-coba, tidak tahu menggunakan SOP yang baik sehingga berpotensi alat akan menjadi cengeng dan mudah rusak. Tujuannya adalah untuk mengurangi suatu kesalahan dalam penggunaan dan pengoperasionalan alat. Sehingga alat dilakukan dengan baik, listriknya dengan baik, kondisi listrik dan groundingnya juga bagus, dipelihara dengan bagus, mempunyai data, Anda akan memperpanjang usia alat yang pada akhirnya efektif dan efisien tercapai. Itu harus dipahami oleh semua elektromedis Indonesia dan teman-teman yang lain. Lakukan evaluasi kerja. Indikator kinerja alat itu apa? Frekuensi kerusakan. Seberapa sering? Penyebabnya apa? Kasusnya sama atau tidak? Itu adalah harus dihitung. Downtime 1 tahun berapa jam? Multiplier efeknya pada saat ini rusak, pasien dikemanakan? Ada enggak multiplier efek? Ada enggak pendapatan yang hilang? Biaya pemeliharaan dihitung. Pada saat Anda melakukan pengusulan biaya pemeliharaan pasti dibilang mahal banget. Teknisi itu adalah cost center. Tidak zamannya lagi. Pemeliharaan itu bukan cost center tapi support. Supaya alat itu tetap berfungsi dengan baik. Bukan meminta anggaran. Karena apa? Tolong dihitung di dalam pola tarif pelayanannya. Salah satu unsur yang dimasukkan adalah kebutuhan biaya pemeliharaan alat itu sendiri. Tapi kalau dari teknisi itu tidak memberikan masukan, bisa jadi bagian pola tarif, akuntansi, keuangan, user tidak memasukkan unsur itu. Kalau toh memasukkan, bisa jadi nilainya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Tolong itu tugas-tugas dari elektromedis atau teknisi-teknisi yang lain. Perencanaan penggantian alat itu harus terstruktur. 2 tahun pertama masih garansi, no problem.
Oke ya. Berikutnya, tahun ketiga sensor bisa jadi sudah kena. Tahun keempat sudah bersifat monitoring kena. Tahun kelima pesawat ronsen tabung, pesawat USG sudah ke level transducer. Itu sebenarnya bisa diukur. Tolong pahami teman-teman semuanya itu. Sehingga itu bisa dilakukan perencanaan di dalam biaya pemeliharaan. Itu harus terstruktur dalam perencanaan penggantian. Alat juga termasuk lifetime alat. Alat semakin tua sudah produktivitasnya menurun. Mau diganti atau mau dipertahankan. Tolong itu ikuti. Kemudian manfaat peningkatan kompetensi. Tolong belajar. Belajar lagi, training lagi, kuliah lagi. Itu mempercepat di dalam proses pemeliharaan. Tolong Anda harus pahami hal-hal seperti itu. Baik, manfaat program kerja teknisi apa? Meningkatkan keandalan alat, mengurangi downtime, meningkatkan keselamatan pasien, efisiensi ya, biaya akan pemeliharaan. Jadi akan efisien, tepat itu fungsi dari kinerja teknik elektromedik. Kemudian peralatan-peralatan yang tadi sudah saatnya harus diidentifikasi jumlah total asetnya berapa, nilai bukunya berapa, umur teknisnya berapa dan lain sebagainya. Itu harus betul-betul terukur sehingga bisa menentukan berapa biaya pemeliharaan per tahun. Jika Anda mempunyai kesusahan di dalam menganalisis itu, bisa hubungi kami menyiapkan software Asset Management System by PT KSS. Hubungi kami segera seperti nomor telepon yang tertera di situ. Oke, selamat berkarya, sukses buat Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuat.